kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Marturia Kristamati Jawa. Pada saat ini saya akan memaparkan hasil dari proposal saya yang berjudul Efektivitas Pemanfaatan Serbuk Kayu dan Sabut Kelapa sebagai media tumbuh jamur tiram putih atau Pleurotus austriatus. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Jamur tiram merupakan jamur pangan dari kelompok Basidiomycota dan termasuk kelas Homobasidiomycetes dengan ciri umum tubuh buah berwarna putih hingga krim dan tudungnya berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang tiram dengan bagian tengah agak cekung. Jamur tiram telah banyak dibudidayakan di Indonesia melalui berbagai media tanam atau substrat. Hal ini disebabkan karena keistimewaan jamur tiram yang merupakan jenis jamur yang paling mudah dibudidayakan karena memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Manfaat jamur tiram pada kesehatan yaitu untuk mencegah berbagai macam penyakit, di antaranya mencegah diabetes mellitus dan penyempitan pembuluh darah, menurunkan kolesterol darah, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, mencegah penyakit tumor dan kanker, gondrong, influenza, serta memperlancar buang air besar. Budidaya jamur tiram dapat menggunakan serbuk kayu, di mana kelebihan penggunaan serbuk kayu ini sebagai media antara lain mudah diperoleh dalam bentuk limbah sehingga harganya relatif murah, mudah dicampur dengan bahan-bahan lain pelengkap nutrisi, serta mudah dibentuk dan dikondisikan. Bahan-bahan lain untuk budidaya jamur tiram yang perlu dipersiapkan terdiri dari bahan baku dan bahan pelengkap. Bahan baku atau serbuk kayu digunakan sebagai tempat tumbuh jamur yang mengandung serat, lignin, dan lain sebagainya. Budidaya jamur tiram putih merupakan salah satu usaha agribisnis pada media serbuk kayu yang memiliki peluang bisnis cukup besar dan banyak dikembangkan pada media serbuk kayu yang telah dikemas dalam kantung plastik, kemudian diinkubasikan dan dipelihara dalam rumah kumuh. Dari kandungan kayu tersebut ada yang berguna dan membantu pertumbuhan jamur, tetapi ada pula yang menghambat. Kandungan yang dibutuhkan bagi pertumbuhan jamur antara lain karbohidrat, lignin, dan sedangkan faktor yang menghambat antara lain adanya getah dan zat ekstraktif atau zat pengawet yang terdapat pada kayu. Oleh karena itu, serbuk kayu yang digunakan untuk budidaya jamur sebaiknya berasal dari kayu yang tidak banyak mengandung zat pengawet atau alami, tidak busuk, dan tidak banyak ditumbuhi oleh jamur atau kapang lain. Serbuk kayu yang baik adalah serbuk yang berasal dari kayu keras dan tidak banyak mengandung minyak atau getah. Namun demikian, serbuk kayu yang banyak mengandung minyak maupun getah dapat pula digunakan sebagai media dengan cara merendamnya lebih lama sebelum proses yang lebih lanjut. Media tanam bahan dasar lainnya adalah sabut kelapa atau cocopea. Kelapa merupakan tanaman serbaguna karena dari akar sampai ke daun kelapa bermanfaat. Rata-rata satu buah kelapa menghasilkan 0,4 kg sabut yang mengandung 30% serat. Komposisi kimia sabut kelapa tua yaitu lignin 45,8%, selulosa 43,4%, hemiselulosa 10,25%, dan pektin 3,0%. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba mengadakan penelitian tentang penggunaan sabut kelapa sebagai bahan baku media tanam jamur tiram putih, di mana bahan bakunya dikombinasikan bersama serbuk kayu dengan berbagai takaran untuk mengetahui takaran yang paling optimal dalam pertumbuhan jamur tiram putih atau Pleurotus austriatus. Bagian B, tujuan penelitian. Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh berbagai komposisi media tanam serbuk kayu dan sabut kelapa
terhadap pertumbuhan jamur tiram putih atau Pleurotus ostreatus. Yang kedua, untuk mengetahui komposisi media tanam serbuk kayu dan sabut kelapa yang paling efektif untuk pertumbuhan jamur tiram putih atau Pleurotus ostreatus. Bagian C, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, penelitian ini dapat menambah wawasan yang lebih luas. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan budidaya jamur tiram. Bagi petani, memberikan alternatif media pada petani jamur dalam bertanam jamur tiram putih. Memberikan pengetahuan pada petani jamur akan limbah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai media tanam jamur tiram. Memberikan informasi pada petani jamur bahwa kombinasi serbuk kayu dan sabut kelapa dapat dimanfaatkan sebagai media tanam jamur tiram putih. Bab 2, kajian pustaka. Bagian A, landasan teori. Pertama, jamur tiram putih atau Pleurotus ostreatus. Jamur atau fungi ini merupakan jasad hidup yang tidak mempunyai warna hijau daun atau klorofil dan bersifat heterotrofik. Keperluan hidupnya, jamur mempunyai ketergantungan terhadap nutrien atau terutama karbohidrat dari sumber lain di luar tubuhnya, misalnya kotoran atau buangan, sisa tanaman atau hewan yang sudah mati, dan sebagainya. Jamur memperoleh makanan secara heterotrof dengan menggunakan enzim pencernaan yang disekresikan oleh jamur. Bahan organik di luar sel diuraikan menjadi komponen makanan. Makanan tersebut kemudian diserap oleh miselium jamur melalui dinding selnya. Yang kedua, serbuk kayu. Serbuk kayu merupakan limbah industri penggergajian kayu. Serbuk kayu ini dapat mengoptimalkan penyerapan air dan unsur hara pada tanaman dengan meningkatnya penyerapan air dan unsur hara oleh tanaman, maka kondisi kesuburannya akan menjadi lebih baik. Serbuk kayu ini digunakan sebagai media tumbuh jamur karena mengandung karbohidrat, serat, dan lignin. Kelebihan penggunaan serbuk kayu ini antara lain mudah diperoleh dalam bentuk limbah sehingga harganya relatif murah. Mudah dicampur dengan bahan-bahan lain pelengkap nutrisi, serta mudah dibentuk dan dikondisikan. Oleh karena itu, serbuk kayu yang digunakan sebagai media tumbuh jamur sebaiknya berasal dari jenis sabut kayu, sejenis kayu keras dan tidak banyak mengandung minyak ataupun getah. 3. Sabut kelapa. Sabut kelapa merupakan limbah lignoselulosa yang mempunyai potensi yang sedemikian besar namun belum dimanfaatkan. Untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan nilai tumbuhnya, sabut kelapa memiliki kandungan lignin di mana 35% sampai 45% dan selulosa 23% sampai 43%. Selain memiliki kandungan selulosa dan lignin yang merupakan faktor esensial pertumbuhan jamur tiram, sabut kelapa juga mampu mengikat air dengan baik. Itu menjaga dan mempertahankan kelembapan media. Kondisi lingkungan yang lembab mendukung pertumbuhan miselium jamur, di mana kelebihannya yaitu akar jamur tiram putih merekat lebih kuat dan tidak mudah patah atau tercabut karena struktur sabut kelapa yang masih berbentuk serat, bukan serbuk. Bagian B, kajian penelitian yang relevan. Adapun beberapa kajian penelitian yang relevan dengan judul daripada proposal ini. Yang pertama, pengaruh serbuk gergaji dan sabut kelapa terhadap pertumbuhan tanaman anggrek Dendrobium atau Phalaenopsis Fig. Yang kedua, pengaruh lama pemumpusan serbuk gergaji kayu jati dan dosis M4 terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kubis bunga atau Brassica oleracea L. Bagian C,
hipotesis penelitian. Adapun dua hipotesis pada penelitian ini. Hipotesis yang pertama, pemberian media dengan penambahan serbuk kayu berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan jamur tiram putih atau Pleurotus austratus. Hipotesis yang kedua, pemberian media dengan penambahan sabut kelapa berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan jamur tiram putih atau Pleurotus austratus. Bab 3, metode penelitian. Bagian A, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen dengan rancangan percobaan lengkap. Pendekatan kuantitatif yang dimaksud menerapkan metode true eksperimen dengan rancangan acak lengkap atau RAL. Bagian B, alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan adalah baskom, neraca analitik, terpal, autoklav, kompor, gergaji besi, baki atau tempat saat panen, pinset, gelas ukur, gunting, spatula, aluminium, foil, kertas milimeter, rak pemeliharaan, pisau beserta alat tulis menulis. Bahan-bahan yang digunakan yakni serbuk kayu, sabut kelapa, kapur kalsium atau CaCO3, alkohol, plastik putih atau sebagai baklok, pipa paralon, tali rafia, kertas, karet gelang, dan air. Bab 4, pembahasan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, pemberian media dengan penambahan sabut kelapa berpengaruh sangat nyata pada panjang tangkai tubuh buah, diameter tudung buah, berat basa tubuh buah, dan jumlah tubuh buah jamur tiram putih. Adanya pengaruh tersebut karena adanya penambahan nutrisi pada media tumbuh jamur yang dapat meningkatkan hasil yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa formulasi media dan penambahan unsur-unsur lain yang dibutuhkan oleh jamur secara tepat bisa meningkatkan produktivitas, pertimbangan, efisiensi, dan efektivitas produksi. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam, pada panjang tangkai tubuh buah, jamur tiram putih menunjukkan perbedaan yang sangat nyata, yaitu F hitung dari F tabel 1%, karena F hitung lebih besar F tabel 1%, maka dilakukan uji lanjut menggunakan uji BJND atau beda jarak nyata Duncang untuk melihat perbedaan masing-masing perlakuan. Dari hasil tersebut, kita dapat mendapatkan rata tertinggi dibandingkan dengan perlakuan pada P0, P1, dan P2. Panjangnya tangkai buah jamur dipengaruhi oleh konsentrasi kandungan dari substrat media tanam jamur yang akan digunakan untuk kebutuhan fisiologis jamur. Nutrisi media sangat berperan dalam proses budidaya jamur tiram. Nutrisi bahan utama misalnya, serbuk kayu harus sesuai dengan kebutuhan hidup jamur tiram. Namun, jamur tiram tidak dapat tumbuh hanya dengan media serbuk kayu saja. Oleh sebab itu, perlu ditambahkan formula lain sebagai nutrisi tambahan yang menunjang pertumbuhan jamur tiram, salah satunya pada panjang tangkai tubuh buah. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat bahwa selain bahan baku serbuk kayu, juga perlu ditambahkan sabut kelapa sebagai sumber karbohidrat, lemak, dan protein kapur sebagai mineral dan pengatur pH media. Dengan demikian, pertumbuhan miselium yang baik akan menghasilkan pertumbuhan jamur yang baik pula, termasuk pada pertumbuhan panjang tangkai tubuh buah. Berdasarkan perhitungan analisis sidik ragam, hal ini menunjukkan ada pengaruh sangat signifikan campuran media tanam dengan penambahan sabut kelapa terhadap berat basa jamur tiram. Perbedaan paling nyata ditunjukkan pada perlakuan P3 dosis 0,35 kg, rata-ratanya yaitu 4,2 buah. Hal ini diduga dengan pemberian sabut kelapa semakin banyak, maka nutrisi yang ada pada media atau substrat jamur tiram semakin banyak,
sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan miselium sekunder yang banyak dan akhirnya dapat membentuk tubuh buah yang banyak juga. Hal tersebut sesuai pula dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Rossi et al. Pada tahun 2003 dalam Purnawanto pada tahun 2012 yang mengatakan bahwa jumlah penambahan sabut kelapa dalam substrat atau media tumbuh dapat meningkatkan jumlah tubuh buah jamur, khususnya penambahan 25% dan 30%, di mana di dalam penelitian ini sabut kelapa digantikan dengan pemberian serbuk kayu karena gizi sabut kelapa dan serbuk kayu hampir sama, sedangkan perlakuan P0 dosis 0 gram sabut kelapa jumlah tubuh buah rata-rata yaitu 2 buah. Hal ini disebabkan sedikitnya kandungan nutrisi dalam media, di mana dalam keadaan tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan jamur yang dimulai dari perkembangan miselium dan selanjutnya berpengaruh pada primordial yang akan menjadi tubuh buah. Dari pembahasan di atas, dapat kita temukan bahwa jamur tiram putih dapat tumbuh meski tanpa pemberian sabut kelapa, tetapi hasilnya akan lebih baik jika ditambahkan dengan sabut kelapa tersebut. Bab 5. Penutup. Pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jamur tiram merupakan jamur pangan dari kelompok Basidiomycota dan termasuk kelas Homobasidiomycetes dengan ciri umum tubuh buah berwarna putih hingga krim dan tudungnya berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang tiram dengan bagian tengah agak cekung. Kedua, kandungan nutrisi jamur tiram atau Pleurotus austratus lebih tinggi daripada jamur lainnya, di mana berat kering yang dimiliki jamur tiram putih setiap 100 gram adalah 128 kalori, protein 27%, lemak 1,6%, karbohidrat 58%, kalsium 51 mg, zat besi 6,7 mg, vitamin B 0,1 mg. Nutrisi lengkap yang diperlukan oleh jamur tiram antara lain karbohidrat atau selulosa, hemiselulosa, dan lignin, protein atau urea, lemak, mineral, kalsium, karbonat atau CaCO3, dan kalsium sulfat atau CaSO4 dan vitamin. Bagian B. Saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dikemukakan saran. Yang pertama, perlu lagi dilakukan penelitian untuk penambahan jumlah sabut kelapa yang paling optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan jamur tiram putih. Yang kedua, perlu dilakukan penelitian selanjutnya mengenai penambahan serbuk kayu pada media tanam terhadap pertumbuhan dan perkembangan jamur jenis lainnya yang bernilai ekonomis tinggi. Demikian saja pemaparan daripada hasil proposal saya. Saya ucapkan terima kasih.